Satreskrim Polres Pasuruan berhasil ungkap kasus susu primer kedaluarsa 1872 kaleng yang beredar di masyarakat digelar saat konferensi pers berlangsung di halaman Mapolres Pasuruan. Dalam konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan didampingi Kasat Reskrim Polres Pasuruan dengan menghadirkan barang bukti susu primer kedaluarsa. Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan mengatakan bahwa banyak susu primer yang kedaluarsa sering dimanfaatkan sebagai bahan campuran. Polres Pasuruan akan merilis temuan di lapangan terkait beredarnya susu dari produk Nestle Carnation, ya, dengan mereknya Nestle Carnation. Tapi kami menganalisa bahwa diduga kuat kode kadaluarsa ini dipalsukan oleh oknum yang kemungkinan besar yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mengakses ke bagian barang kadaluarsa yang seharusnya sudah dimusnahkan, kemudian oleh yang bersangkutan kodenya diubah, yang harusnya sudah daluarsa diubah menjadi tidak daluarsa. Nah, ini jumlah total barang bukti yang bisa kita sita itu sebanyak 1.872 kaleng, di mana kita menemukan di lapangan, di toko-toko kelontong di pinggir jalan, rata-rata digunakan untuk penjualan roti. Ada roti bakar, ada minuman-minuman yang biasanya digunakan untuk buka puasa takjil, itu kan yang biasanya rombong-rombong. Nah, ini memiliki potensi kerawanan terhadap kesehatan masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk kembali cerdas dalam memilih produk yang tidak berbahaya. Jadi di sini kemudian bisa dilihat bahwa ada perbedaan kode. Diangkat Pak Pasar mungkin. Nah, ini kode dari perusahaan yang asli. Kalau kode expired date-nya perusahaan itu tulisannya rapi, kecil, dan lebih terang, jelas. Tapi kalau yang dia sudah dipalsukan itu dia cenderung lebih besar, ya. Kemudian samar, tapi di sini terlihat bahwa kode ini tertulis posisinya yang harusnya expired, dia sudah diubah ke arah expired. Nah, perbedaannya lagi adalah ketika kalau yang sudah diubah ini, ketika dia dihapus pakai hand sanitizer, langsung hilang rekan-rekan. Jadi segala bentuk yang ada hubungannya dengan alkohol kita gunakan untuk menghapus, maka dia hilang. Sedangkan kalau yang asli, nah, rekan-rekan bisa lihat tulisannya sudah menghilang. Kalau yang asli tidak akan bisa, rekan-rekan. Kalau yang produk asli dari perusahaan itu tidak bisa. Jadi dia tetap bertahan walaupun sudah digosok dengan alkohol. Ya, ini saya minta menjadi perhatian kita bersama, karena kualitas terhadap barang ini posisinya sudah mulai mengarah seperti ini, rekan-rekan. Ya, langsung beberapa bulan kemudian bentuk susunya seperti ini, menggumpal, mulai menggumpal. Tapi kemudian menjadi sebuah proses yang agak susah dalam pengawasan dan pengontrolannya, kalau kemudian nanti pelaku usahanya
yang ada di pinggir jalan itu posisinya juga tidak memperdulikan kaitan dengan ciri-ciri yang dia dapati dari produk yang sedang digunakan. Saya minta ini menjadi PR kita bersama, dan saya berterima kasih dari pihak Nestle juga kooperatif. Ini ada perwakilan dari Nestle juga dari bagian produksi ya, dari bagian produksi dari pihak Nestle itu menyampaikan bahwa ini produk yang harusnya sudah dimusnahkan, tapi kenapa masih ada di lapangan dan kadaluarsanya diubah, sehingga proses penyelidikan yang kita lakukan ini masih membutuhkan langkah-langkah penyelidikan lanjut untuk menentukan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum ini. Saya minta kepada teman-teman media untuk bisa memberikan bantuan, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk lebih cerdas memilih produk yang tidak berbahaya, konteksnya terhadap produk-produk yang dia sudah tertera kadaluarsanya. Dan kalau mendapatkan produk yang posisinya tertera belum daluarsa tapi kualitas terhadap produk-produk itu ternyata ada sesuatu yang janggal, pada kesempatan pertama saya minta untuk menghubungi aparatur penegak hukum atau mungkin lembaga layanan perlindungan konsumen setempat. Pasal yang kita sangkakan, karena ini sudah kita naikkan ke penyidikan, status terhadap barang ini harus ada kekuatan hukum, kita sita supaya tidak beredar lagi ke lapangan. Kita menggunakan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan undang-undang tentang pangan, ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda 2 miliar dan 4 miliar rupiah bagi orang per orang atau badan usaha yang nanti terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Jadi ini informasi penting yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa kita menemukan banyak susu creamer yang ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat makanan-makanan, membuat minuman-minuman yang dijual di pinggir-pinggir jalan, ternyata dipalsukan data daluarsanya sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Itu rekan-rekan, untuk sampai dengan proses kita rilis ini, kita belum bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab menjadi tersangkanya, karena kita sangat berhati-hati untuk menentukan klausul perbuatan melawan hukum mens rea terhadap orang yang akan kita minta pertanggungjawabannya. Tapi untuk informasi bahwa di lapangan kita menemukan barang yang berbahaya ini, harus segera saya sampaikan kepada masyarakat terkait dengan urgensi jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Satu tempat kita ambil di gudang Nestle, karena Nestle sudah melakukan langkah-langkah juga menarik produk-produk yang diduga palsu ini, gitu ya Pak ya. Jadi Nestle juga menarik produk, tapi produk yang ditarik oleh Nestle waktu itu juga posisinya sudah dipalsukan daluarsanya. Jadi ada barang yang kita temukan di 2 titik di lapangan, dan ada barang yang kita juga temukan posisinya ada di gudang Nestle dari hasil Nestle melakukan penarikan terhadap produk daluarsa, yang waktu itu dari timnya Nestle juga melakukan evaluasi dan investigasi terhadap produk yang diduga sudah daluarsa, kok bisa ada tulisan belum daluarsanya. Itu yang masih kita dalami, karena yang memiliki potensi, tadi sudah saya sampaikan di depan, yang memiliki potensi mampu mengakses barang yang sudah expired, terus posisinya kok tidak ditarik atau dibiarkan tetap masih di lapangan, atau mungkin bahkan mengeluarkan dari tempat yang seharusnya dijadikan sebagai tempat untuk proses pemusnahan, itu pasti orang-orang yang sudah memiliki komunikasi dan network terhadap barang-barang kadaluarsa tersebut. Juga toko roti sama jualan minuman yang biasanya juga memanfaatkan creamer kayak buah, jus, kan arahnya di Padaan sama di Kecamatan Kejayaan. Jadi ini Kecamatan Padaan dan Kecamatan Kejayaan memiliki potensi, kemungkinan ada juga di tempat-tempat lain, sehingga saya minta dari media membantu memberikan informasi supaya masyarakat cerdas untuk memilih produk yang tidak berbahaya,
dan menyampaikan kepada kami aparatur penegak hukum pada kesempatan pertama apabila menemukan hal-hal yang dianggap janggal.